manis senyum Anda. Ya, kemudian batas uploadnya hari ini 2359 teman-teman. Gunakan hashtagnya nih, catat ya, atau foto atau screenshot hashtagnya, nanti upload di Instagram teman-teman. Nanti kemudian kita akan pilih yang terbaik ya, akan mendapatkan go pulsa dari kami sebesar 100.000. Dahsyat ya. Oke, baiklah teman-teman. Berikutnya. Nah, kita masuk langsung saja ya. Jadi ketika kita bicara mengenai sharing hari ini, mana yang lebih penting tadi, sehat atau uang dulu yang lebih penting, tetapi kita balik lagi bahwa di awal-awal kita selalu bicara apa sih pilihan hidup yang ingin kita capai teman-teman. Ya, apakah kita ingin menjadi seorang pengusaha atau karyawan? Di sini kita jabarkan ya, ketika yang pertama dulu. Menjadi seorang pengusaha, oke, mencari penghasilan tambahan di luar bisnis saat ini. Artinya di hari sekarang banyak sekali teman-teman kita, kolega kita, di sekeliling kita nggak hanya bicara dari satu pendapatan sumber income saja, tetapi rata-rata mereka banyak sekali berbisnis, kemudian membuka opportunity lain, tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan income lebih banyak lagi. Nah, di sini kita bicara menjadi seorang pengusaha. Kemudian kalau kita bicara, ya, as a part-time, kemudian bicara menjadi seorang standard agent atau standard agent pro. Kemudian kalau kita bicara di sini ada juga teman-teman, saya ingin menjadi pengusaha nih ya. Kemudian tetapi ingin fokus bisnis baru. Nah, di sini kita juga siapkan semuanya ya menjadi seorang Premier Academy atau Premier Leader Program. Ini bicara mengenai seorang pengusaha ya. Jadi apakah Anda menjadi tetap bisnis Anda kemudian di sini sebagai part time, atau Anda ingin fokus dan menjadi bisnis bersama IA. Kemudian kalau kita bicara karyawan tetapi ingin fokus beralih menjadi seorang pengusaha, yang nggak apa-apa, teman-teman, semua bisa kita akomodir, semua bisa teman-teman jalankan juga ya. Jadi ingin mulai memilih bisnis secara mandiri, nah teman-teman bisa menjadi seorang leader di tempat kami di IA. Kemudian kalau kita bicara, oke, saya karyawan, kemudian ingin mendapatkan tambahan income, tetapi saya ingin full time, teman-teman juga bisa ya. Ataupun saya tidak ingin meninggalkan pekerjaan saya dan saya melihat ada peluang bisnis nih ya di lingkungan saya, kemudian saya juga ada masih waktu, maka teman-teman bisa bergabung juga dan menjadi seorang part time. Nah, teman-teman, intinya adalah saya ingin memiliki income tambahan, kemudian jalur apa sih yang saya ingin jalani atau saya ingin miliki nantinya. Oke. Nah, kita akan lihat nih, kalau saya menjadi seorang life planner ini pekerjaannya seperti apa ya. Nah, saksikan videonya, teman-teman. Hai, sekarang peluang karir atau bisnis bisa didapatkan secara mudah dari mana saja. Seperti pengalaman temanku yang direkrut menjadi mitra bisnis secara virtual. Aruna sudah lama bekerja di salah satu perusahaan terkemuka. Dan Bagas memilih untuk merintis usaha secara mandiri. Di tengah rutinitas, sering terlintas impian mereka yang belum sempat terwujud. Bagaimana cara mencapainya ya? Mengubah keinginan menjadi kenyataan perlu aksi nyata. Di AIA, kamu, mereka, dan siapapun bisa sukses dengan bergabung sebagai life planner. Ayo wujudkan impianmu sekarang. Seperti mereka, kamu bisa fokus menjadi life planner yang profesional atau sambil tetap mengelola bisnis utamamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa batas. Dengan menjadi life planner, kamu turut membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Seiring berjalannya waktu, satu persatu impianmu bisa terwujud. Jadi pemimpin sukses dan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi untuk melindungi masa depan keluarga. Atau berhasil mengembangkan bisnis utamamu dari penghasilan tambahan sebagai life planner. Jutaan orang sudah berhasil mewujudkan impiannya bersama AIA. Saatnya giliranmu. Bergabung melalui iRecruit atau hubungi tenaga pemasar AIA. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi kami membuka peluang bisnis buat teman-teman untuk berbisnis bersama Ayah melalui peran sebagai life planner. Ya, di mana kita bisa memberikan dukungan yang luar biasa. Ya kan, ada fast track programnya nanti, dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, sambilkan pointer lagi. Nah,
dengan pendapatan tidak terbatas, kemudian berbisnis tanpa risiko modal, tidak kembali, kemudian jalur cepat promosi menjadi seorang leader yang bekerja di mana saja dan kapan saja. Artinya bahwa paperless semuanya kita bisa bekerja dimanapun Anda berada, tidak terbatas ruang dan waktu, teman-teman. Ya, jadi ini kesempatan yang luar biasa yang teman-teman bisa ambil nih sebagai life planner, ya. Nah, kemudian sistemnya gimana nih cara kerjanya? Teman-teman tadi di awal sudah memilih, oke, saya ingin memiliki income tambahan, kemudian ada jalur fast track-nya dengan berbagai dukungan dan benefit yang diberikan. Nah, kemudian cara kerjanya, sistemnya bagaimana, Pak Agung? Nah, ini dia ya. Jadi di EAE kita memiliki sistem yang namanya dikenal dengan the power of it, dan ini baru ada di EAE dan kita baru jalankan nih. Nah, ya kan? Dan ini sudah terbukti, teman-teman. Nah, The Power of Three ini caranya sistemnya kerjanya gimana sih? Simple aja ya. Ingat aja. Yang pertama adalah rekrut. Artinya apa? Di sini ajak 3 temanmu untuk menjadi life planner sama seperti kita. Jadi misalkan saya nih, ajak 3 teman untuk berbisnis bersama dengan kita ya, bersama dengan saya. Kemudian pastikan yang kedua adalah mereka aktif. Aktif ini apa? Melakukan edukasi ya, kemudian menyelamatkan banyak jutaan keluarga Indonesia untuk hidup lebih baik, ya kan, lebih lama dan lebih sehat, seperti itu. Dengan kita bicara di sini berhasil menjual produk asuransi kita sebesar 300 juta. Kemudian yang ketiga adalah promosi. Artinya bahwa di bisnis ini kita tidak mengundang Anda atau tidak mengajak Anda hanya sebagai seorang penjual ya. Artinya bahwa kami ingin mengajak Anda untuk berbisnis bersama dan berkembang. Itulah kenapa kita memiliki sekarang bicara sistemnya adalah the power of three ya. Gabung dulu, kemudian ajak 3 partners bisnis baru kita, kemudian pastikan mereka aktif menyelamatkan jutaan keluarga Indonesia dengan meraih omset 300 juta, kemudian kita bisa promosi, teman-teman ya. Kita promosi menjadi seorang leader dan kita memiliki sistem yang baru lagi ya, menjalankan di power of three tersebut. Nah, kemudian sistemnya sudah ada. Potensi income-nya bagaimana, teman-teman? Sebelum kita bicara potensi income, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Ini lebih detail lagi. Kita tadi udah melihat the power of the recruit, activate, dan promote. Kemudian daily aktivitasnya apa? Yang mesti saya kerjakan setiap hari itu ngapain, Pak? Kalau nantinya saya sudah bergabung dan saya melihat potensi bisnisnya, gitu kan? Nah, simple aja Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pastikan kita konsisten melakukan sistem tersebut dan setiap hari kita lakukan. Nah, ini dia 15 telepon per minggu. Artinya kita bicara per hari berapa call sih? 3 ya. Kalau kita bicara 1 minggu, kita mau ambil 5 hari kerja aja deh, Senin sampai Jumat, boleh 15 call per minggu, berarti per harinya cuma 3. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian berikutnya 5 pertemuan dengan nasabah per minggu. Nah, ini dia, 1 hari 1 ketemu nasabah ya. Artinya gini, kita udah telepon nih ya kan kepada calon-calon nasabah kita nih, kita ajak ketemuan yuk, aku mau ngobrol nih, aku mau sharing nih, seperti itu ya. Artinya teman-teman dalam 1 minggu pastikan memiliki 5 pertemuan dengan nasabah. Nah, dengan sistem tersebut, 5 telepon seminggu, 5 ketemu nasabah dalam 1 minggu, maka Anda bisa mendapatkan sebuah penjualan seperti itu, 1 bulan 1 polis. Artinya bahwa probabilitas ini Anda bisa tingkatkan. Teman-teman bisa lihat sekarang kita geser ke duitnya ya. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah dulu, programnya apa sih? Program Premier Academy. Premier Academy ini yang full time tadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi saya melihat peluang bisnisnya bagus, kemudian saya mau full time deh di EAE. Nah, programnya adalah Premier Academy. Teman-teman bisa lihat bahwa targetnya kalau kita bicara dengan angka 240 juta dalam 1 tahun, maka kita bisa punya income-nya di angka 60 juta. Begitu juga kalau kita geser ke kanan ya, geser ke kanan, kemudian di sini ada standard agent ya, di sini 144 juta, kemudian kita juga mendapatkan income 60 juta. Kemudian kita bisa lihat nih ke depannya ya, potensi kompensasinya per tahun, dan ini lihat dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan berjalan terus ya. Efeknya bahwa income Anda bisa naik, nggak cuma berhenti di 60 juta, tapi bisa sampai dengan bahkan di tahun kelima di 8 miliar. Kita ketahui bahwa di bisnis asuransi ini komisi itu bukan 1 kali aja ya. Kalau di luar sana kita jualan produk atau jasa yang lainnya, sekali jual udah dapat duit selesai. Tetapi kalau di bisnis asuransi, maka Anda bisa mendapatkan komisi hingga 5 tahun. Seperti itu. Dan setiap tahun Anda produksi kan, setiap tahun Anda berjualan terus, maka akumulasi kompensasi atau akumulasi komisi Anda bisa seperti ini bola saljunya.
teman-teman duitnya bisa berkembang seperti ini ya, dengan sistem cara yang tadi cukup. Oke, rekrut, activate, promote, the power of three ya. Jadi gabung dulu teman-teman. Setelah gabung, kita tentukan dulu nih, ya kan? Kita mau program yang mana, full time kah atau yang standard agent atau part time seperti itu. Kemudian kita lakukan aktivitas hariannya seperti apa? Telepon, ya. Kemudian seminggu 15 telepon, ketemu 5 nasabah, dan kita bisa menghasilkan 1 bulan polisi. Itu saja yang kita lakukan teman-teman. Dan ikuti juga, pastikan arahan dari pengundang Anda, arahan dari leader perekrut Anda. Dan itu bisa membantu Anda cepat berakselerasi untuk mendapatkan keinginan atau goals yang Anda impikan. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Kalau kita bicara akselerasi programnya tadi ada part time, kemudian ada full time. Ini dia ya. Jadi kita bergerak di full time terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama di sini ada Premier Agent, Premier Academy ya, kemudian Premier Academy Pro, kemudian ada Leader Program. Ya ada 3 untuk yang full time. Jadi benar-benar saya fokus di AIA, kemudian menjalankan bisnisnya, menjalankan sistemnya, dan kita bisa lihat ya, ini kualifikasinya masing-masing ya. Kemudian dari sisi usia, kemudian pengalaman, termasuk dari sisi akademis seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di samping kanannya teman-teman, ini ada beberapa benefit yang kita berikan. Jadi ini program khusus, maka ada benefit khusus yang kita berikan. Apa itu? Yang pertama insentif bulanan, kemudian ada bonus promosi, ada bonus pencapaian, kemudian karir Bapak Ibu, dan pelatihan yang komprehensif. Artinya di program yang khusus ini, maka di dalam program berjalan selama 12 bulan ke depan, kita memberikan development secara khusus seminggu 2 kali kepada teman-teman ya. Nanti di luar itu ada benefit yang di atas tadi, ada insentif bulanan termasuk bonus promosi dan bonus pencapaian. Luar biasa. Jadi kita memang mengajak Anda untuk menjadi seorang leader seperti itu. Nah, teman-teman juga dari sisi part time Anda juga bisa jalankan juga. Artinya bahwa saya masih ada bisnis Pak, kemudian saya masih mau kerja dulu, saya mau saya punya peluang nih, ya kan? Saya punya kesempatan nih, ada waktu lebih nih. Dan circle saya kok kelihatannya oke juga ya. Kelihatan pandemi ini pada butuh nih yang namanya perlindungan kesehatan ya, butuh biaya ke rumah sakit. Nah, teman-teman bisa gabung secara part time dengan kodenya SA Pro atau Standard Agent Pro. Nah, teman-teman bisa lihat kualifikasinya ya, dari sisi usia, kemudian akademisinya, kemudian benefitnya teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan. Yang pertama adalah extra cash reward ya, 1.500.000 per bulan. Nah, kemudian juga bisa kesempatan untuk menjadi seorang full time atau konversi ke PA atau PA Pro teman-teman. Jadi artinya di awal oke, saya mau test case, saya punya circle, saya ambil kesempatan ini. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan clue-nya, bisa menjalankan bisnisnya, Anda mau full time tinggal konversi ke atasnya. Dan tentunya di sini juga kita berikan program pengembangan dan pelatihan yang komprehensif juga. Masih ada development yang kita berikan kepada teman-teman ya secara khusus. Jadi ini kalau kita bicara yang benefit di sebelah kanan ini, secara general EAE juga sudah mempersiapkan training secara umum. Kemudian buat teman-teman yang ikut program, maka kita berikan tambahan khusus seperti itu. Jadi membuat teman-teman bisa berakselerasi untuk meraih impian Anda dan karir yang Anda inginkan di industri asuransi, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya caranya, sistemnya, daily aktivitas setiap harinya sudah ada. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, emang masih bisa jualan kah Pak? Ada nggak potensi marketnya? Simple aja teman-teman. Kalau kita bicara dari data yang kita ambil dari Badan Statistik ya, di Januari 2001 kemarin, kemudian juga dari AAJI kuartal 1 tahun 2020, bahwa kita memiliki penduduk itu 220 juta. Sekarang sudah lebih pastinya ya. Potensinya sebesar itu. Kemudian masyarakatnya yang berasuransi jiwa masih 63,97 juta jiwa. Nah, kemudian masih sekitar 200 juta jiwa yang tidak punya asuransi, teman-teman. Test case paling sederhana adalah kita tanya pada diri sendiri kita nih, ya kan? Apakah potensi itu masih ada atau enggak? Tanya pada diri kita. Kita pribadi apakah sudah punya asuransi jiwa individu di luar yang diberikan oleh perusahaan kita? Misalkan kita adalah seorang karyawan perusahaan, ya kan? Apakah kita masih
Apakah kita sudah punya asuransi individu? Kemudian test case yang kedua adalah tanyakan kepada mungkin orang tua kita atau teman-teman kita, ya kan? Atau kakak kita, apakah mereka sudah punya asuransi jiwa individu, ya? Nah, dari situ kelihatan banget teman-teman bahwa ternyata benar nih, potensinya masih besar ya. Dan diharapkan teman-teman ini bisa bergabung di bisnis asuransi ini untuk memberikan edukasi, ya kan, pentingnya asuransi di dalam salah satu perencanaan keuangan ke depannya, ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan tunjukkan siapa itu AIA. Teman-teman bisa lihat videonya sebentar ya, silakan. Kenali AIA, asuransi jiwa terbesar di dunia. Di AIA, kami percaya asuransi dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan. Tidak hanya hadir saat sakit atau dibutuhkan, namun selalu hadir menemani di setiap tahap kehidupan. Inilah komitmen kami, membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, menjangkau 18 negara Asia Pasifik, kini AIA menjadi perusahaan asuransi terbesar di dunia. Sebagai perusahaan asuransi jiwa terdepan dan terpercaya, AIA memproteksi lebih dari 1 juta keluarga di Indonesia. Melalui jalur distribusi kami, mitra bank, dan tenaga pemasar, kami menjadikan tenaga pemasar kami salah satu yang terbaik di dunia. Kami hadir dengan keunggulan produk, layanan, dan inovasi yang diakui dan mendapat penghargaan dari berbagai industri dari tingkat nasional hingga internasional. Karena di AIA, kami tidak hanya fokus memproteksi hidup, namun membantu Anda hidup lebih sehat. Bersama para partner kami, Gojek, David Beckham, dan tim Tottenham Hotspur, kami terus membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Jadilah bagian dari AIA untuk hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekali lagi teman-teman semuanya ya, yang luar biasa. Dan di akhir ini kita bicara bahwa penting sebagai referensi di mana kita berada, di mana kita bernaung. Ya, kenapa harus AIA gitu ya? Karena kita sudah hadir nih di 18 pasar Asia Pasifik. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa sampai dengan tahun kemarin ya, di kuartal 3 kita itu udah mencairkan total klaim itu hingga 1,7 triliun. Ya, dan kemudian kalau kita bicara dari sisi tingkat kecukupan modal atau risk based capital, ini penting sekali bagi industri asuransi ya, bagi perusahaan asuransi, tingkat kecukupan modal dibandingkan dia punya kewajiban. Ya, kalau yang disyaratkan itu adalah 120%. Kita bicara yang disyaratkan oleh negara ya, melalui Menteri Keuangan dan OJK tentunya ya, itu adalah 120%. Artinya apa? Ketika perusahaan asuransi ini atau nasabahnya pada ras, maka kewajiban terhadap nasabah ini kan yang harus diutamakan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 92. Kewajiban terhadap nasabah itu diutamakan. 100% akan dibayarkan dulu nih. Nah, makanya ada 20% sisa ini buat spare, ini untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak ketiga. Seperti itu. Nah, kita punya itu angkanya 649% teman-teman. Jadi ini udah berkali-kali lipat dan ini menunjukkan bahwa kita punya perusahaan sangat-sangat sehat dan Anda sudah berada di tempat yang tepat. Nggak usah khawatir meskipun kalau kita bicara selama ini banyak aja gitu ya isu perusahaan asuransi dipilotkan dan semuanya, teman-teman nggak usah khawatir. Cek perusahaan tersebut, RBC-nya berapa. Kemudian yang kedua, teman-teman punya pegangan, browsing semuanya di Google. Cari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 asuransi. Ya, cari di situ mengenai kepalitan. Bahwa disebutkan semuanya bahwa nanti bahwa kewajiban kepada nasabah itu pasti diutamakan yang nomor 1. So, aman. Ya, nah teman-teman di sini juga bisa lihat ya. Saat ini kita juga sudah melindungi 1 juta nasabah di Indonesia. Kemudian nomor 1 ini untuk angkutan MDRT di seluruh dunia, teman-teman, $1 million rentable. Ini adalah penghargaan bergengsi ya. Jadi level tertinggi seorang agen asuransi dan kita
AIA ini tertinggi di seluruh dunia, nomor 1 dan 7 tahun berturut-turut. Dan kita ingin menciptakan 8 tahun dan selanjutnya sampai selamanya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Berikutnya adalah kita bicara vitality. Ini juga andalan kita nih AIA yang berbeda dengan defisiensi, yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya yang ada di Indonesia. Bahwa ini sebuah aplikasi ya yang membantu nantinya teman-teman semuanya nasabah-nasabah Indonesia itu semakin sehat, semakin banyak reward dan bisa kamu dapatkan. Artinya bahwa di sini kita dengan vitality program ini maka kita ketahui kesehatan kita nih. Ya kan, kita cek kesehatan kita semuanya. Kemudian setelah kita tahu kondisi saat ini, maka kita bisa tingkatkan kesehatan kita untuk jauh lebih sehat. Ketika jauh lebih sehat, maka teman-teman akan mendapatkan reward yang berbeda. Nah, nanti Anda bisa diskusi dengan para pengundang. Ada tagline, bayar premimu dengan langkahmu. Loh, kok bisa? Nah, ya itu Anda bisa catat, bayar premimu dengan langkahmu. Nanti tanyakan kepada pengundangmu. Ini maksudnya apa sih, Pak? Nah, itu dia ya. Vitality, AIA Vitality. Ketika kita sudah tahu tingkat kesehatan kita, kemudian kita tingkatkan lebih baik, maka tentunya kita melakukan 4 pilar AIA Vitality ini. Ya, tahu kesehatan kita, maka kita harus beraktivitas lebih bagus lagi nih. Ya kan, dengan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Nah, kemudian kita selalu berpikir positif ya. Jadi jangan sedikit-sedikit gue mau healing gitu ya. Enggak juga seperti itu ya. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, yang bagus, yang sehat, mungkin healing itu bisa dilakukan nggak perlu luar kota dan nggak sering-sering healing gitu ya. Dan tentunya kita memiliki sebuah perencanaan yang bagus untuk kedepannya. Kita tata semuanya sehingga kita memiliki badan yang sehat, yang kuat ya tentunya dengan perencanaan keuangan kedepannya yang bagus dengan reward-reward yang diberikan kepada teman-teman semuanya. Dan tentunya tujuannya adalah sekali lagi membantu jutaan keluarga Indonesia teman-teman untuk lebih sehat, lebih lama dan lebih baik. Start dari kita sendiri, keluarga kita terdekat dan kolega-kolega kita ya. Oke. Nah, dukungan apa sih yang kita berikan Anda untuk bekerja dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, ya, dan kapanpun, tidak terbatas ruang dan waktu kayak lagunya Padi gitu ya. Nah, ada sinetron juga. Nah, artinya apa? Kita semuanya paperless teman-teman. Ada pelatihan yang komprehensif tadi kalau kita bicara benefit dari agent program, ada development yang kita berikan intensif ya seminggu 2 kali selama program berjalan. Kemudian digitalisasi platformnya semuanya sudah. Artinya untuk proses penjualan nantinya Anda bisa menggunakan yang namanya iPost. Kemudian untuk berkembang tadi melakukan proses rekrutmen atau mengajak partner bisnis baru Anda bisa melakukan dengan platform iRecruit. Kemudian kalau kita bicara mau development, mau belajar sendiri, teman-teman bisa buka AIA Next. Dan di sini juga masih ada A-nya untuk bertanya-tanya, kemudian untuk cek kita punya maintain, kita punya produksi, nasabah dan teman-temannya ada Live, kemudian ada SIM dan teman-temannya ya. Dan tentunya bahwa tidak berhenti di situ, kita juga memberikan kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan reward trip ke luar negeri, either itu Swiss atau Jepang seperti itu atau Paris ya, teman-teman. Nah, semua ini kita berikan kepada Anda ya. Tinggal Anda tentukan, pilih program apa yang tepat buat saya, diskusikan nantinya dengan pengundang Anda ya, melalui platform yang part-time atau platform yang full-time. Sistemnya semua sudah ada, cara kerjanya sudah ada ya, dan potensi income-nya Anda tadi juga bisa lihat. Nah, berikutnya, teman-teman, itu dari saya mengenai AIA, sistem peluang dan bagaimana cara bekerjanya ya. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu Kak Putri Nabila. Nah, beliau adalah certified fitness trainer nih. Ya, jadi kalau kita bisa lihat nih personal trainer online, kemudian corporate event trainer ya di beberapa perusahaan BUMN terkenal nih ya, Pertamina, Unilever dan teman-temannya. Kemudian mentor, edukator, kemudian strength dan conditioning coach, Women's National Basketball Team Bronze 2021. Ya teman-teman, ini luar biasa bintang tamu kita dan beliau akan hadir bersama kita. Saya undang dulu nih Kak Putri, boleh hadir, silakan Kak Putri. Halo, selamat pagi semuanya. Suaraku aman ya? Pagi. Ya pagi. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, Kak Putri, apa kabarnya hari ini Kak Putri? Baik. Oke, boleh share sedikit ya aktivitas terakhirnya ini apa nih selama ini nih, selama pandemi atau sekarang nih?
Kalau sekarang sih aku aktif menjadi personal trainer, terus kemarin juga memang baru pulang membawa timnas basket Indonesia sebagai pelatih strength and conditioning. Jadi memang sehari-hari full time pekerjaanku adalah seorang pelatih Ya. fitness gitu. Wow, oke, siap, pasti siap. Sehat sekali ini ya. Jadi oke, baiklah. Ini kita bicarakan penting mana nih cari uang untuk sehat atau sehat untuk cari uang. Tentunya kita harus sehat selalu gitu ya. Dan Ya, ya. langsung saja saya serahkan ke Kak Putri ya untuk melanjutkan Oke, sesinya. Silakan Kak Putri. sip. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini cukup banyak ya, ada sekitar 180 bersama panelisnya. Aku senang banget bisa contribute di AIA Vitality hari ini. Dan hari ini nggak cuman aku akan sedikit berbicara, tetapi juga kita akan sedikit bergerak. Ya, so 20 menit, sekitar 20 menitan ke depan, kita akan sama-sama bergerak. Aku harap Mas Agung juga bisa ikut nih, ya. Buat teman-teman yang mau ikut, kan harusnya biasanya sih di rumah nih ya, jam segini hari Sabtu, pagi-pagi gitu ya. So kalau teman-teman nanti bingung, aduh aku nggak ada sepatu, aku juga nggak pakai sepatu. Aku nggak ada spaceku juga cuma segini doang. Jadi kita akan sama-sama belajar gerakan-gerakan apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk berolahraga gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya sesuai dengan topiknya, kenapa sih kita harus sehat gitu ya? Ini secara umum kenapa sih kita harus sehat gitu? Dan kalau misalnya kita ngomong kita kan bekerja mencari uang gitu ya untuk kehidupan kita. Yang mana sih yang lebih penting cari uang dulu baru sehat atau sehat dulu baru cari uang gitu ya. So kalau aku pribadi sebagai pelatih fitness, aku sangat percaya bahwa kesehatan itu yang utama. Jadi tadi aku senang banget pas lihat produknya AIA Vitality yang bilang bisa bayar premi pakai langkah ya, betul ya Mas ya? Betul sekali. Betul. Nah, itu menarik banget tuh ya. Jadi kan orang termotivasi gitu ya, encourage banget untuk mau bergerak, untuk mau sehat, tetapi hal yang maunya di-cover dengan uang bisa dibayar dengan kesehatan gitu. Wah, itu menarik banget sih. Tetapi kalau kita kembali lagi ke topiknya, aku sangat setuju bahwa kita seharusnya sehat dulu. Karena kita kan makhluk fisik ya. Segala sesuatunya kita bergerak. Walaupun tadi dibilangnya paperless, mungkin kita juga sekarang ketemuannya online, tetapi bernafas, lalu bergerak. Tadi Mas Agung cerita dan menjelaskan produk-produk AIA berbicara itu pun merupakan kegiatan fisik. Jadi aku sangat percaya bahwa kita benerin atau kita aktifkan dulu fisiknya, sehat dulu, baru setelah itu kita bisa mencari uang dengan lebih optimal. So aku sangat setuju sama AIA Vitality ini karena memang kalau yang pekerjanya atau leader-leadernya pada sakit-sakitan, gimana mau menjadi role model gitu ya untuk asuransi, tetapi kitanya justru sehat dulu sehingga pekerjaannya bisa di-cover dengan baik gitu. Mas Agung setuju ya? Setuju. Oke, sip. Loh, hari ini aku sepertinya tidak bisa melihat partisipan ya, karena ini sifatnya webinar. Dan nggak apa-apa, tetapi aku akan kenalkan beberapa gerakan yang teman-teman bisa lakukan. Karena aku tahu teman-teman nih ada yang double job, menjadi bagian daripada AIA, tetapi di waktu yang sama juga mungkin menjalankan usaha, atau juga mungkin masih menjadi karyawan tetap. Aku nggak punya, Kak, waktu olahraga, aku nggak punya coach waktu olahraga, gitu ya. Tetapi sebenarnya yang sering terlupakan adalah pertama, olahraga tidak perlu lama-lama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, olahraga ternyata nggak butuh space yang sangat besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, suka bingung, aduh aku nggak punya equipment, aku nggak punya gym. Ternyata body weight kita sendiri itu sangat bisa menjadi beban untuk kita melatih otot-otot kita sehingga menjadi kuat. Seperti itu. Nah nanti teman-teman, aku harap kalau mau menanyakan segala sesuatu mengenai latihan, hidup sehat, dan bagaimana misalnya aku sebagai fitness trainer, walaupun aku bekerja, aku tetap bisa berlatih, aku bisa sharing sama teman-teman nanti di Q&A. Seperti itu. Oke, so mari teman-teman yang bisa kita singkirkan kursinya, kita berdiri dulu ya. Kita berdiri dulu, kita akan bergerak sebentar aja ya. Aku taruh kursiku di sini karena nanti kemungkinan besar akan digunakan ya. So kita akan bergerak sebentar aja. Aku juga nggak pakai sepatu ya, simple. Ini memang outfit pekerjaanku sehari-hari seperti ini. So teman-teman kalau lagi masih pakai baju tidur atau memang masih pakai baju santai, it's okay. Tetapi kita kan hari ini akan bergerak sama-sama, ya. So, aku sangat senang mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan itu sangat penting. Cuman kesehatan itu apa? Ya, bagaimana caranya bergerak? Misalnya aku sebagai pelatih fitness bilang, ayo kita harus bergerak lebih banyak. Oke, so kita akan mulai dari yang paling simpel, yaitu berjalan kaki. Ya, secara teman-teman sekarang semuanya ada di depan laptop atau ada di depan gadget teman-teman.
teman-teman boleh taruh, nggak ada yang lihat juga ya, boleh taruh. Kita akan berjalan bersama di tempat aja cukup. Ya, kita akan berjalan bersama di tempat aja. Oke, Mas Agung boleh disetel nggak lagunya AIA? Karena tadi aku dengerin looping ya, lagunya AIA itu semangat banget. Jadi boleh dipakai aja itu lagunya. Mungkin nggak usah terlalu besar. Sebagai background aja. Oke, nah teman-teman, aku harap sudah pada berdiri ya. As simple as kita akan bergerak, kita akan jalan di tempat selama 1 menit. Oke, tetapi jalan di tempatnya, oke, boleh dikit-dikit. Jalan di tempatnya, jangan terlalu lambat ya. Kita akan jalan di tempat, mengangkat lutut kita hampir 90 derajat. Ya, oke, aku akan matiin backgroundku ya, biar lebih jelas. Sebentar. Oke. Sip, yuk teman-teman kalau boleh berdiri, ya kita akan berdiri bersama, ini simple movement banget, kita akan berjalan, ya. Kita akan berjalan sama-sama. Lagunya nggak ada ya? Apa aku aja yang share? Aku aja yang share ya. Oke. 3, 2, 1. Yo, di swing dari shouldernya. Simple ya. Kita ikutin ritme lagunya aja. Oke. Terus sambil nafas. Exhale. Swing. Angkat. Yes. Gak usah sampai crunching. Badannya tetap tegak. Angkat lututnya. Yes. Gerakan berikutnya kita akan squat. Ya, kita akan gunakan, lanjut terus. Jalan kakinya jalan terus. 3, 2, 1. Turun. Naik. Sentuh kursinya. Sentuh. Naik. Good. Turun. And up. Go down. And up. Kita akan squat sampai chorus lagunya selesai. Turun. And up, dorong bokongnya ke belakang, naik. Oke, kita akan balik lagi ke jalan kaki. Yo. Oke, badanku sih udah mulai panas nih. Oke. Sambil nafas. Oke. Lanjut, angkat lututnya. Pahaku udah mulai berasa, ya normal. Swing tangannya, atur nafasnya. Oke, kita squat lagi. Yo, down and up. Turun, naik. Turun, buang napas. Ini gerakan duduk, lalu berdiri. Ya, jangan istirahat di kursi, sentuh, lalu naik. Sedikit lagi. Up, turun, and then up. Dorong bokong ke belakang, lutut ke depan. Very good. Next, kita akan step jack. Up. Ya, simple ya gerakannya ya. Atur nafasnya. Very good. Ini banyak banget yang suka tidak explore mobilitas ke atas kepala ini. Ya, ini jangan lupa kalau bahu bisa banget ke atas. Jangan cuma ngetik di depan doang. Lanjut. Sebentar lagi kita squat lagi. Yo, let's go. Turun. Naik. Oke. Turun. Up. Turun. Buang napas. Turun. And then up. Go down. And then up. Turun, naik, dorong, and then up. Lihat ke depan, nggak usah liatin aku kalau udah bisa. Up. Oke, kita akan close dengan up. Up. Very good. Ini baru satu lagu ya. Hari ini mau berapa album Mas Agung kasih tahu aja. Lanjut.
2, yuk. Oke, buang nafasnya pas tangannya di atas. Atur nafasnya. Oke, sip. Nafas dulu, boleh minum dulu. Gimana, Mas Agung atau Mbak Fani nih? Boleh unmute dulu mungkin, kasih komentar sedikit untuk gerakan di satu lagu kita. Berasa ya, berasa. Udah mulai ini. Udah mulai jelly ya. Iya. Oke, teman-teman yang di chat gimana nih? Atau Mas Agung gimana? Ada komentar? Oke, dahsyat, mantap. Gerakannya, tapi kita bisa lumayan ya buat gerakin otot, melemaskan otot kita biar nanti tuannya nggak kaku-kaku. Betul sekali. Jadi otot itu, teman-teman kalau nggak dipakai, dia akan beradaptasi dengan fungsinya. Misalnya teman-teman kaum rebahan, ya otot mikir, ngapain aku kasih kuat untuk bisa ngangkat macam-macam, orang kerjaannya rebahan doang, gitu ya. Jadi kita mengaktifkan otot-otot kita, setuju banget sama Mas Agung, agar ketika nanti kita semakin tua, bekerja semakin produktif dan semakin berenergi. Oke? Aku setuju banget, makanya kita harus sehat dulu sebelum kita mencari uang. Atau sambil mencari uang, kita mengerjakan kesehatan kita. Oke? Masih bisa satu lagu lagi? Lanjut. Masih bisa. Oke, sip. Satu lagu lagi ya. Oke. Yo, kita gerak lagi. Kalau tadi jalan di tempat, sekarang tangannya di kepala, kita akan cross. Gini. Ya, ketemu di tengah. Yo. Ketemu di tengah. Kaki kiri ke tangan kanan, kaki kanan ke tangan kiri. Ketemu di tengah. Kalau dari samping gini. Yo, lanjut. Oke. Ya, ketemu di tengah. Bagus, Mas. Ijabah. Tetap nafas ya. Oke, buka tangannya. Buka kakinya. Cross, up. Cross, and up. Good. Cross. Yes. Cross, and up. Cross, and up. Oke, boleh hadap samping. Tekuk sedikit ke belakang. Terus ganti kaki. Tekuk dikit. Mundurin bokongnya ke belakang. Yes. Punggungnya tetap straight. Very good. Yes. Mau pakai swing boleh. Kayak lari. Hop. Yes. Very good. Oke. Tahan sampai chorus habis. Nafas. Yes. Oke. Kita ulang lagi dari awal. Tangannya di ke atas kepala, cross lagi. Oke. Kenapa sih gerakannya repetitif? Sama seperti pekerjaan teman-teman, melatih segala sesuatu jangan terlalu random. Kalau nggak berkembang. Ya, yang penting konsisten. Oke. Buka tangan, buka kakinya, cross dulu. Nih di belakang paha berasa ya. Kalau banyak duduk, seringnya memendek otot yang di belakang. Yo, siap lari lagi. Boleh lebih cepat. Oke. Ikutin ritmenya. Kepalanya lihat ke bawah sedikit. Jangan terlalu ke depan. Oke, kalau mau mulai dari berdiri juga boleh. Nafas. Oke, relax dulu. Sekarang simple movement nih. Buka tangannya lebar. Kita akan bikin buah apel kecil-kecil ke depan. Yo. Oke. Kecil. Sambil nafas. Ganti arah ke belakang. Kecil aja. Very good. Kita gedein sekarang. Kalau tadi buah apel, sekarang buah melon. Tetap lurus tangannya.
Oke, nafas dulu, sambil nafas. Ganti arah ke belakang. Oke, ini bahu teman-teman tuh bisa berputar sejauh ini ya. Oke, terakhir bikin buah semangka gede. Oke, tetap tegang tangannya. Ganti arah ke belakang. Oke, kita akan closing, taruh lagi tangannya di atas, terakhir. Ini latihan perut, kaki, terus ketemu di tengah, lihat serong ke bawah. Simpel ya, dari tadi aku nggak keluar kamera sama sekali. Nafas, sedikit lagi habis. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman, very good job. Oke, sip. Jadi, bentar, aku pasang dulu ya video virtual background-nya. I really like it. Oke, sebentar. Oke, so teman-teman, tadi beberapa simple movement yang aku pikir sangat applicable buat teman-teman, ya. Karena kita kan sering dengerin lagu, kita sering dengerin YouTube, might as well dengerinnya jangan sambil duduk aja, ya. Tetapi bisa sambil bergerak, gitu. Karena memang kalau otot-otot kita tidak dilatih, tadi kita kena semua ya, pantat kena, kaki kena, betis kena, kardionya ada, tangannya ada ya, tadi puter-puter lumayan ya Mas ya, Mbak ya, lumayan betul ya. Abis itu apalagi tadi yang cross, ya, otot di bagian kaki belakang sini karena sering duduk itu bisa memendek, gitu. Makanya banyak yang sakit pinggang karena hal tersebut, gitu. So, kalau misalnya mulai kerja, lagi ngetik-ngetik aja atau lagi Zoom, boleh banget sambil bergerak seperti tadi. Nah, teman-teman, hopefully that's encouraging, ya, karena aku sangat setuju sama Ayah sekali lagi bahwa kita sulit dan malah jadi uang yang dicari hanya untuk dihabiskan untuk kesehatan, yang padahal bergerak seperti tadi tuh gratis, gitu ya. Lagunya bisa dari iklan, lagunya bisa dari TV, dan teman-teman bisa bergerak sebebas mungkin selama teman-teman bergerak, gitu, sehingga otot-ototnya tetap menopang dan bekerja, dan akhirnya support untuk kehidupan teman-teman sehari-hari termasuk bekerja. Seperti itu. Dari aku sih mungkin simple, nanti kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ketika lagi Q&A. Gitu Mas Agung. Kalau dari Mas Agung sama Mbak Feni mungkin ada komentar atau mau bertanya, silahkan. Oke, jadi saya sih luar biasa ya, dengan simple exercise saja nih udah berkeringat loh, nggak perlu 1 jam, nggak perlu 1,5 jam. Ini tadi cuma mungkin 15-20 menit ya. Nggak nyampe Mas, tadi kan 2 lagu 7 menit lah. 7 menit tapi benar-benar wah dahsyat. Kadang kita kelupaan tuh duduk terus 5 jam 3 jam ya. Oke, thank you banget Kak Putri. Nanti pasti kita akan lanjut dengan question answer ya. Siap. Oke, thank you. Kita lanjutkan dulu, saya share dulu materi berikutnya ya. Nah, teman-teman tadi ya sudah dengan Kak Putri simple exercise tetapi membuat kita lebih sehat. Karena sehat itu lebih penting ternyata. Sehat dulu nih. Teman-teman, sehat dulu baru kita bisa memiliki pikiran yang bagus, di dalam jiwa yang kuat terdapat sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Jadi kita bisa bergerak positif terus dan cari uangnya pasti akan lebih giat, teman-teman. Nah, berikutnya ini pointernya. Oke. Nah, berikutnya kita akan undang lagi satu tamu yang luar biasa ya. Penulisnya adalah Ibu Fani Irawati. Beliau adalah AIA Agency Director dan AIA MDRT Gamma Ambassador 2022. Nah, teman-teman bisa lihat profilnya ya, bergabung di AIA tahun 2018. Kemudian promosi nih di tahun 2022 kemarin nih di awal tahunnya, luar biasa ya. Kemudian 4 kali MDRT teman-teman, kemudian 1 kali COT. Nah, di 2022 ini beliau menjadi seorang MDRT Ambassador. Kemudian kalau kita lihat reward berikutnya adalah Super Achiever dari 2018 hingga tahun kemarin. Artinya bahwa sejak bergabung bersama AIA tidak pernah terlewatkan untuk mencapai atau mendapatkan reward tripnya teman-teman. Kemudian
Di 2020 beliau adalah Best Associate Sales Director gitu ya. SGA Victory Star tahun 2020. Untuk itu kita lihat dulu sandi pasnya atau video profil dari beliau ya. Saya putarkan dulu. Oke, luar biasa ya. Jika ingin bermimpi tidurlah, tetapi jika ingin meraih mimpi bangunlah. Saya langsung undang saja. Ini dia. Ibu Fani, apa kabar Ibu? Halo Pak Agung. Oke. Apa kabar? Ya. Baik ya hari ini ya. Luar biasa Pak, setelah exercise jadi sehat ini sekarang. Lebih semangat kita ya. Lebih semangat, iya. Iya, oke teman-teman, tadi bisa lihat ya, beliau awalnya adalah seorang pengajar ya, guru, kemudian memberikan les private, kemudian bertransformasi menjadi seorang life planner, dan teman-teman bisa lihat tadi setiap tahunnya tidak pernah lepas yang namanya reward, selalu didapatkan reward, nggak cuma reward aja ya, tetapi reward yang paling tinggi. Nah hari ini kita berkesempatan langsung bisa menghadirkan beliaunya dan kita akan berbincang-bincang, dan kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk melakukan tanya jawab di akhir sesi ya. Oke, langsung aja Bu Fani ya. Nah ya, oke, boleh, Pak Agung. boleh ini Bu Fani boleh bercerita lah, artinya awalnya menjadi seorang guru les kemudian bertransformasi ini. Ceritanya gimana dulunya, kemudian apa yang menginspirasi akhirnya ini bisnis kelihatannya oke juga dan gue jalanin gitu. Silakan Ibu. Oke, thank you Pak Agung. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, jadi awal pertama saya bergabung sebagai seorang life planner itu banyak pertimbangan tentunya sebelumnya. Tetapi ada satu faktor yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang life planner. Nah, ini karena saya punya kakak sepupu, Pak Agung ya. Saya punya kakak sepupu. Kakak sepupu saya ini sakit jantung gitu ya. Kemudian beliau ini ke rumah sakit. Di rumah sakit itu harus pasang ring jantung. Tetapi karena keterbatasan biaya, akhirnya beliau ini memutuskan pulang gitu, hanya rawat jalan dengan minum obat-obatan di rumah, sampai akhirnya beliau meninggal di rumah gitu. Nah, dari cerita itu, dari pengalaman itu, akhirnya saya melihat perlu sekali gitu ya untuk kita itu mengedukasi orang-orang di sekitar kita itu tentang pentingnya asuransi, tentang pentingnya memiliki proteksi kesehatan. Begitu Pak Agung. Oke. Itu latar belakang kenapa saya memutuskan ya untuk menjadi seorang life planner gitu. Salah satunya itu yang mendorong saya itu Pak Agung. Oke, artinya memang ada kejadian di keluarga ya, artinya Betul. bahwa kemudian asuransi ini ternyata penting sekali ini ya. Oke, mungkin ada dorongan yang kedua tadi, salah satunya, kemudian salah keduanya apa nih? Yang kedua itu adalah karena saya melihat ini sebuah
hal yang penting gitu, yang perlu saya berikan informasi kepada orang-orang di sekitar saya, dan saya melihat ini sebuah peluang bisnis gitu ya, yang cukup bagus gitu, dan akhirnya saya memberanikan diri Pak Agung untuk mencoba itu. Oke, artinya bahwa artinya bahwa mungkin selama ini kan kalau orang bilang asuransi, kerja di asuransi emang ada gitu duitnya. Ternyata ada bisnisnya, ada peluangnya ya, istilahnya ada Betul. opportunity duitnya juga yang bisa didapatkan ya dari situ. Iya, betul Pak Agung, betul sekali. Oke, kira-kira boleh di-share ya sampai seberapa besar sih peluang bisnisnya? Ya, artinya kalau kita lihat dengan reward yang dicapai selama ini tentunya duitnya juga tinggi gitu ya. Nah, mungkin boleh sedikit share aja peluangnya seperti apa sih di bisnis kita ini di asuransi ya. Iya, karena bisnis asuransi ini merupakan bisnis yang unik ya Pak Agung menurut saya. Karena bisnis ini tuh pertama kita tidak memerlukan modal yang cukup besar. Tetapi ini seperti kita membangun bisnis kita sendiri Pak Agung. Jadi kalau misalkan saya mau mencapai income dalam 1 bulan ini, saya kepingin dapat 10 juta gitu per bulan bisa. Saya mau 20 juta per bulan bisa. Atau bahkan saya maunya 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Itu bisa. Very possible gitu. Sangat memungkinkan. Karena memang di dalam bisnis insurance ini kita sedang membangun bisnis kita sendiri. Seberapa banyak, ibaratnya Pak Agung ya, kita membuka sebuah toko ya. Kalau kita mau buka tokonya, mau dapat penghasilan yang lebih, otomatis kita akan punya jam buka tokonya lebih panjang. Betul ya Pak Agung? Dan jam harinya mungkin orang lain hari Minggu tutup. Tapi karena saya mau mendapatkan lebih, hari Minggu saya buka aja tokonya. Gitu. Jadi ini semua tergantung dari komitmen kita masing-masing. Itu uniknya Pak Agung. Dengan modal yang sangat minim ya, cuman sekedar AAJI ya, kan minim sekali ya tuh, kan AAJI ya, itu wajib modalnya sangat minim, tetapi penghasilannya itu sangat tidak terbatas tergantung dari masing-masing dari komitmen kita masing-masing Pak Agung. Itu uniknya Pak Agung. Oke, luar biasa bahwa teman-teman bisa dengar sendiri ya. Jadi dari pelaku bisnisnya ini Bu Fani, Bu Fani juga nggak jadi langsung jadi director gitu ya. Starting di level pertama sama seperti teman-teman bahwa starting di level life planner, kemudian memiliki kesempatan ya terbuka untuk berkembang. Nah, di situ secara nggak langsung duit juga mengikuti. Anda juga bisa seperti itu, kembangkan bisnis bersama IA. Dan Bu Fani, duitnya ada. Kalau dilihat di slide tadi kan juga sampai sekian M dan selanjutnya. Kalau Bu Fani sendiri sampai hari ini udah berapa digit nih income-nya? 2 atau 3 ini atau 4 ini? Average-nya. Aduh, kalau bicara income ini agak nggak enak ya Pak Agung ya. Yang pasti saya punya kehidupan ini, saya secara pribadi itu saya mau bilang kalau hidup saya itu lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya sendiri tidak pernah terpikir ya saya bisa sampai ke Eropa, ke Italia, ke Swiss, bahkan ke Santorini gitu ya. Saya nggak pernah terpikir gitu sebelumnya. Tetapi melalui bisnis ini itu reward yang saya dapatkan gitu. Kemudian ada bonus-bonus income terutama ya. Itu membuat ya saya bisa sampai ke sana itu gitu Pak Agung. Iya. Siap. Nah, thank you Bu Fani ya. Jadi triggernya ada tadi ya, keluarga, kemudian juga bisnis ini ternyata setelah sharing dengan perekrutnya, duitnya ada dan bisa ditunjukin dan dijalanin dan ternyata benar ya menghasilkan semuanya. Nah sekarang 2 tahun terakhir kan lumayan ya koreksinya ya, artinya nggak cuma bisnis ABCD, tetapi rata-rata di Indonesia agak berpengaruh nih, ya kan betul ya, karena Mbak Corona atau pandemi ya, dan pandemi kemudian banyak sekali di luar sana berpikir kerja apa ya, atau mungkin susah nggak nih untuk masih ngerjain asuransi. Even though sekarang kita bicara pandemi udah menjadi endemi, kemudian terakhir juga presiden kita sudah memperbolehkan ya melepas masker di area terbuka seperti itu. Artinya ini udah mulai bergerak. Nah, ada nggak tantangan tersendiri selama 2 tahun terakhir atau mungkin sampai dengan hari ini untuk kita bisa memberikan terbaik buat nasabah, atau istilahnya kita simpelnya menjual deh, masih memungkinkan nggak sih? Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak? Nah, Bu Fani. Ya, oke Pak Agung. Ya, jadi
tantangan tahun 2020 awal itu cukup sangat berat ya Pak Agung ya. Kita semua tahu awal tahun 2020 itu kita harus stay at home gitu, harus di rumah. Sementara pekerjaan kita itu harus bertemu dengan orang gitu di luar gitu ya. Nah, itu membuat waktu itu saya juga ini ya sangat khawatir gitu ya. Kok aduh gimana ini ya gitu ya, tidak nyaman dengan kondisi itu gitu. Tetapi bersyukur sekali kita berada di satu company yang cukup tanggap gitu ya Pak Agung ya dengan keadaan dan situasi gitu, sehingga pada saat itu segera diluncurkan namanya AIA Digibuy ya Pak Agung ya. Jadi nasabah-nasabah itu bisa tanda tangan gitu ya tanpa harus ketemu secara langsung dengan kita. Nah itu saya pikir sebuah perubahan, sebuah terobosan ya, dan dari company yang sangat mensupport para life planner-nya Pak Agung. Nah, kemudian pada saat itu juga ada yang namanya iRecruit, AIA Next. Jadi kita bisa self learning, kita bisa belajar sendiri. Biasanya training di kantor gitu ya. Nah, sekarang kita bisa belajar sendiri gitu. Produk-produk AIA seperti apa. Kemudian banyak hal yang kita bisa pelajari dari AIA Next gitu. Jadi AIA sendiri sebagai company gitu ya, dia cukup tanggap melihat keadaan dan situasi dan sangat peduli terhadap kondisi life planner-nya. Gimana ini kalau para life planner tidak bisa berjualan, tidak mendapatkan income gitu ya Pak Agung ya. Jadi segera gitu diluncurkan gitu. Jadi itu sangat mensupport kami ya sebagai life planner, dan jujur kami sangat terbantu dengan hal itu. Bahkan dengan adanya AIA Digibuy itu pasar kami itu semakin luas Pak Agung, bukan hanya di area Surabaya. Kalau sebelumnya kita kalau mau ketemu nasabah kan harus di area kita di Surabaya. Saya mau ketemu nasabah di Jakarta, saya harus terbang ke Jakarta. Tapi dengan AIA Digibuy, saya cukup mengadakan Zoom, menjelaskan, kemudian nasabahnya oke, saya kirimkan Digibuy-nya. Nasabah sudah tanda tangan gitu ya. Jadi pasarnya semakin luas. Kemudian ketika saya harus mengajak teman-teman untuk menjadi rekan bisnis bersama-sama dengan saya gitu, itu biasanya bertemunya secara langsung. Kali ini enggak, melalui iRecruit itu bisa seluruh Indonesia tuh bisa menjadi bagian dari mitra bisnisnya kita Pak Agung. Jadi saya pikir ini sebuah selain kita melihat produk yang sangat bagus di AIA, dengan adanya AIA Vitality juga ini Pak Agung ya. Nah, itu produk yang sangat inovatif, yang bagus. Kemudian secara company juga sangat tanggap gitu dengan kondisi kita Pak Agung. Itu sangat membantu sekali buat kami sebagai life planner Pak Agung. Oke, ya artinya bahwa sekali lagi platform digitalisasi yang kita berikan atau kita support kepada dukungan kepada teman-teman semuanya sangat bermanfaat ya. Dan betul Pak Agung. Istilahnya kalau kita bicara pandemi pun itu bukan sebuah halangan yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Iya. Jadi ada sisi positif ya gitu ya. Kalau kita lihat pandeminya kan wah pandemi gitu. Tetapi justru ketika kita lihat sisi positifnya, banyak hal positif yang terjadi, terutama di bisnis ini ya, di bisnis insurance, di mana orang mulai sadar tentang pentingnya proteksi kesehatan. Orang mulai sadar tentang kesehatan sehingga kita bisa masuk nih dari AIA Vitality seperti itu Pak Agung. Oke, nah buat teman-teman mungkin tadi ada juga yang nggak atau bahasa jargon mengenai AIA Digibuy itu apaan sih? Nah, AIA Digibuy ini simpel aja ya, artinya bahwa ketika kita menjual kemudian nasabah setuju kan pasti ada kontrak tuh, kontrak kan pasti harus ada tanda tangan. Nah di sini nggak perlu wet sign teman-teman, nggak perlu paper kemudian tanda tangan atau iPad tanda tangan, nggak. Artinya bahwa teman-teman tinggal aja bikin Zoom kemudian ada link yang bisa dikirim kepada nasabah dan nasabah akan terima dan langsung tanda tangan dari platform digital sendiri, dari handphonenya atau iPad-nya sendiri seperti itu. Nah itu yang memungkinkan kita di Surabaya, nasabahnya di Jakarta atau di Aceh, di pulau manapun mereka tetap bisa bergabung dengan Anda. Nah itu dia ya, AIA Digibuy seperti itu. Kemudian kayak tadi disampaikan iRecruit itu apaan sih? Itu platform rekrut teman-teman. Jadi biasanya paperless, ada dokumen-dokumen yang mesti diisi ya, itu harus tatap muka. Kita nggak perlu lagi seperti itu, tinggal by Zoom. Kemudian ada link yang akan kita kirim kepada dia dan dia bisa isi sendiri dan tanda tangan juga sendiri. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa di bisnis AIA ini
ya di industri asuransi di AI ini benar-benar membantu mendukung Anda untuk bisa bekerja dimanapun Anda berada, kapan saja dan tidak Betul. terbatas ruang dan waktu gitu ya. Oke, banyak sekali. AI Annex tadi. Nah, apalagi tuh Pak gitu kan. Nah, itu simpelnya kayak digital library ya. Perpustakaan digital. Jadi di situ semuanya perihal mengenai product knowledge, kemudian apalagi ya soft skill, ilmu-ilmu ide Ya, penjualan, ada semua di situ ya Bu Fani ya? iya, intinya kalau mau belajar tinggal buka AI Annex gitu ya, Yes. Pak Agung ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi luar biasa dukungan kita. Oke, Bu Fani, selama berkarir di industri asuransi, kemudian di AAE, ada pengalaman yang luar biasa yang bisa di-share nggak sama teman-teman gitu? Silakan, Bu Fani. Iya, eh, ada satu pengalaman yang baru terjadi ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi beberapa waktu yang lalu saya punya nasabah yang tutup usia gitu. Nasabah ini tutup usia karena COVID ya. Polisnya itu masih kurang dari 2 tahun ya. Kemudian meninggalkan seorang istri dan 3 anak yang masih kecil-kecil, masih balita 3 anak gitu. Nah, istrinya ini memang secara ekonomi sebetulnya ada ya, secara ekonomi itu kondisinya ada meskipun suaminya sudah meninggal, tetapi uang di tabungan itu masih kena freeze ya Pak Agung ya sama perusahaan sama bank gitu. Jadi kan memang itu sekedar informasi ya Bapak Ibu teman-teman, kalau kita punya uang di bank, kita tabung di bank, kemudian ketika meninggal dunia itu uangnya tidak serta-merta langsung diberikan kepada pasangannya atau anak-anaknya, enggak, tetapi melalui prosedur yang tidak sebentar gitu. Waktunya cukup panjang untuk mengurus hal ini gitu ya. Untuk mengurus supaya tabungan itu bisa cair dan dialihkan kepada ahli waris. Nah, dalam proses pengurusan ini tentunya kehidupan ekonomi kan terus berjalan ya Pak Agung ya. Jadi kehidupan ekonomi untuk anak-anak, untuk makan, untuk semuanya kebutuhan-kebutuhan itu terus berjalan gitu. Nah, saya bantu untuk mencairkan uang pertanggungan jiwa dari nasabah ini, Pak Agung. Dan bersyukur sekali ketika uang ini cair gitu ya, sebesar 3 miliar ya, UP-nya sebesar 3 miliar, itu sangat membantu gitu ya, membantu keluarga ini, membantu istri dan anak-anaknya. Di situ itu sebuah apa ya Pak Agung ya, menurut saya itu priceless ya buat saya pribadi karena saya bisa membantu gitu ya, membantu orang lain. Dalam hal ini anak-anak yang masih kecil dan seorang ibu muda yang ditinggal oleh suaminya, Pak Agung. Jadi itu semakin membuat saya lebih berantusias dan lebih bersemangat lagi untuk mengedukasi lebih banyak orang gitu Pak Agung tentang pentingnya memiliki proteksi ini Pak Agung. Begitu. Itu sangat unforgettable sih, tidak terlupakan, priceless buat saya. Ya. Betul, betul sekali Bu Fani. Artinya bahwa kita bekerja ya di bisnis asuransi di AI ini kan nggak cuma semata-mata kepuasan tuh uang ternyata ya. Iya, Artinya betul Pak Agung. kita bisa memberikan yang terbaik, perencanaan yang terbaik buat keluarga, teman-teman kita, kolega kita, dan kita bisa membantu mereka pada saat dibutuhkan tuh rasanya luar biasa gitu ya Bu Fani ya. Rasanya adem gitu loh Pak Agung. Maknyes gitu. Ya. Itulah kenapa ya teman-teman semuanya bahwa pekerjaan kita ini tidak kalah loh dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Bahwa kita memiliki Ya, pekerjaan yang sangat mulia sekali ya. Bahkan kalau di industri itu bahasanya kita ini adalah malaikat tanpa sayap gitu ya. Artinya betul. itu ya Bu ya, benar ya? Ya, betul Pak Agung. Nah, kita bisa membantu secara tidak langsung pada saat mereka benar-benar butuh dan kita sudah memberikan perencanaan keuangan yang baik, maka sangat-sangat terbantu sekali mereka dan kita kepuasannya luar biasa. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir Bu Fani, kita akan lempar ke teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi untuk question answer teman-teman bisa chat ya di menu QA ya di Zoom Anda. Nah, ini juga Kak Putri juga sudah hadir ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman, kita buka 6 pertanyaan ya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan voucher GoPay atau GoPulsa nantinya. Silakan, ini saya buka QA-nya ya. Thank you Bu Fani, thank you Kak Putri. Kita akan cek dulu nih pertanyaannya. Oke. Pertama,
Ini wah anonimus ini yang susah ini ya. Oke, yang pertama dulu nih. Kita dapat pertanyaan pertama dari, saya catat dulu ya, Kak Ervina. Oke. Untuk bisa mendapatkan rewards, apakah ada target dari kantor ya yang harus dicapai dalam mencari nasabah? Karena saya sedikit kurang paham mengenai pemasaran asuransi. Nah, ini Kak Ervina ini boleh apa namanya dijawab dulu sama Ibu Fani ya. Oke. Ya, oke. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Bu Ervina. Ya, kalau ditanya apakah ada reward, tentu ada, Bu. Karena secara perusahaan tidak akan memberikan reward ya kalau tidak ada target yang harus kita capai. Tetapi sebetulnya tidak perlu khawatir. Pertama, apa yang kita miliki, kita punya support system ya. Secara sebagai company kita punya support system, ada tim trainer yang membantu, ada leader-leader yang mensupport gitu untuk kita bisa mencapai target kita, Bu. Kemudian yang kedua, company juga menyediakan platform-platform tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agung, yaitu salah satunya dari AI Next ya, yang itu kita bisa belajar sendiri untuk mengupgrade diri kita, Bu, supaya kita bisa lebih memahami lagi tentang produk asuransi. Tahun 2013 pada saat saya terjun di bisnis ini, saya juga tidak ngerti sama sekali tentang dunia asuransi, Pak Agung. Karena latar belakang saya kan guru ya, jadi saya betul-betul tidak tahu tentang dunia perasuransian, tentang produk asuransi, tentang apa itu unit link, apa dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi saya ikutin sistemnya, saya ikutin trainingnya, saya tanya kepada leader-leader, kepada rekan-rekan saya gitu ya. Kalau saya nggak ngerti, saya tanya gitu. Kan ada pepatah malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Karena itu, kalau saya nggak ngerti, saya bertanya gitu kepada tim trainer, kepada teman-teman, kepada leader gitu. Apa maksudnya gitu. Dan ketiga, saya didampingi awalnya oleh leader gitu. Jadi learning by doing ya Bu ya. Jadi memang tidak serta-merta langsung harus pinter gitu, enggak Bu. Memang kita harus belajar. Jadi learning by doing. Jadi enggak usah takut gitu. Oke ya teman-teman, tentunya ada reward, ada yang mesti dikejar ya. Dan tadi disampaikan, no worry, no issue, Anda tidak sendiri, betul ya Bu Fani ya. Bahwa teman-teman nggak sendiri, nanti ada leadernya, ada teman-teman Ya. yang baru juga, ada dari kami ya, dari AI menyediakan semuanya, tim trainer, kemudian sekali lagi tadi ingat ya, AI Next, platform digital untuk teman-teman bisa belajar secara mandiri. Nah, perpustakaan ya, oke. Nah, oke, pertanyaan kedua nih untuk Kak Putri nih ya. Sebentar saya lihat nih pertanyaannya apa tadi ya. Oke, anonimus ini tadi mana nih? Mbak Putri, bagaimana ya biar saya nggak males gerak? Nah, ini Cinderella tidur terus kali ya. Gerakan yang tadi itu simple. Bagaimana kayaknya biar semangat juga. Bagaimana nih biar nggak males bergerak dan tetap semangat Mbak Putri? Ayo share nih. Oke, jadi sebenarnya even saya sebagai pelatih kebugaran gitu ya, masih ada malesnya gitu. Cuman kalau cara yang saya terapkan untuk diri saya sendiri, pertama harus terjadwal. Jadi memang diselipkan. Walaupun di awal misalnya teman-teman cuma bisa 10, 15 menit, 20 menit, 30 menit nggak apa-apa. Yang penting diselipkan dan itu terschedule. Jadi jadwalnya memang ada di jadwal-jadwal yang teman-teman memang lagi kosong, stresnya lagi nggak berlebihan, bisa lagi nggak ketemu kerjaan banyak, atau di sela-sela pekerjaan yang teman-teman bisa handle stresnya, tapi konsisten di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang aku lagi males-malesnya, aku udah ganti baju aja, terus mau nggak mau kan jadinya gerak gitu kan. Sinyalnya Kak Putri. Teman-teman sehingga teman-teman mau nggak mau gerak seperti itu. Tapi kalau sampai di halo Kak Putri, Bu Fani, suara saya jelas? Jelas Pak. Oke. Berarti ya. sinyalnya Kak Putri ini yang ya. lagi ini ya. Jadi teman-teman balik lagi ya, jangan malas bergerak, tetap aja harus semangat ya. Jadi kalau lagi malas ingat saya harus sehat. Oke Kak Putri ada lagi. sorry.
Iya, tadi hilang. Silakan Kakak. Sorry. Jadi aku sampai mana ya? Jangan malas bergerak tadi, ambil baju apa gitu ya. ya. Ya, jadi tadi aku bilang yang aku sudah sempat jelaskan tadi pertama adalah dijadwalkan. Dijadwalkan mau 10, 15 menit, 20 menit sedikit pun dimulai dari situ nggak apa-apa. Jadi dijadwalkan. Yang kedua mungkin investasi bayar kelas atau investasi bayar personal trainer, itu juga akan sangat membantu. Yang ketiga yang akan sangat membantu juga teman-teman bersama. Misalnya nih teman-teman nih sama leadernya gitu ya, leader kalau misalnya di AIA sama leadernya melakukan penjadwalan olahraga bersama-sama gitu, itu akan sangat membantu karena ketika dilakukan bersama-sama pasti jadi lebih semangat gitu. Mungkin itu tips yang bisa aku bagikan. Oke Kak Putri, itu saya setuju ya. Janjian olahraga bersama-sama. Ini pengalaman pribadi saya dulu. Awalnya kita olahraga bareng, kita memang invest ya, artinya mungkin tadi disampaikan trainer atau PT ya, personal trainer, atau mungkin Anda ikut gym. Waktu itu saya ikut gym tuh, ya kan. Kemudian oke, berhentilah kita beli sepeda statis di rumah gitu ya. Harapannya olahraga sendiri. Yang terjadi adalah seminggu pertama oke, seminggu kedua jadi sampirannya handuk, teman-teman. Jadi tempatnya handuk. Oke, jadi benar sekali, jadwalkan ya, jadwalkan. Kemudian yang kedua, schedule, ajak teman-teman juga, rame-rame itu akan lebih seru. Apalagi nanti ketika teman-teman sudah bergabung bersama AIA ya, kemudian menggunakan platform AIA Vitality, dapatkan rewardnya, nggak cuma olahraga doang, sehatnya dapat, rewardnya dapat loh, enak toh. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk di pertanyaan ketiga ya. Saya lihat dulu, saya tadi salah buka lagi chatnya. Bentar. Ada Ibu Martina ya Peter. Nah, ini buat Bu Fani nih. Bu Fani, bagaimana tipsnya menangani nasabah yang kurang paham akan asuransi yang benefitnya lebih bagus? Artinya mungkin ini nasabah ini udah punya kali ya. Tetapi ketika kita tawarin lagi, ini kan possible ya Bu Fani ya. Kita tawarin orang udah punya, tapi kita punya lebih bagus, kemudian ditawarin membuat mereka paham gimana Bu edukasinya. Silakan Bu Fani. Oke. Tadi dengan siapa Bu? Bu Martina. Bu Martina, ya, selamat pagi Bu Martina. Ya, jadi kalau saya itu biasanya saya memberikan perbandingan Bu. Saya tulis gitu ya. Kadang itu nasabah ya, kalau kita menceritakan tentang manfaatnya, itu mungkin kita cerita sekarang nggak sampai 1 bulan, udah lupa lagi gitu. Seperti nasabah-nasabah saya tuh kadang suka telepon, aku ini COVID di cover nggak ya? Aku kalau rawat jalan di cover nggak ya? Nah, seperti itu. Padahal sudah dijelaskan di awal. Itu wajar. Karena memang itu bukan bidangnya mereka. It's okay gitu ya, Bu ya. Nah, yang saya lakukan adalah untuk memberitahu nasabah ini bahwa ini ada satu produk yang lebih baik, saya membandingkan. Nah, Ibu, Bapak, produk Bapak yang lama itu manfaatnya ini. Saya tulis di kertas ya. Saya tuliskan dari misalkan dengan polis lama gitu. Nah, manfaatnya adalah ini gitu. Nah, untuk polis yang baru AIA, manfaatnya adalah ini. Nah, dari perbandingan ini Bapak Ibu ya bisa dilihat bahwa Bapak Ibu misalkan kamarnya yang di sini masih dibatasin, sedangkan yang di AIA punya kamarnya sudah tidak terbatas ya. Lalu yang di sini untuk kemoterapinya masih dibatasin. Yang di sini yang punya AIA sudah tidak terbatas sesuai tagihan. Nah, kalau yang di sini covernya cuma 1M. Nah, kalau yang di sini covernya sudah 5M. Nah, misalkan seperti itu, Bu. Jadi, supaya nasabah itu bisa melihat. Kadang kan kalau kita dengan omongan, itu nasabah tidak bisa terbayangkan. Tapi kalau dengan visual, kita menuliskan dan menggambarkan dengan nyata gitu ya, perbandingannya menggunakan tabel gitu. Nah, itu dia bisa, oh iya ya, ternyata polis asuransi saya yang lama ini kurang gitu, manfaatnya kurang. Nah, seperti itu, Bu. Semoga bisa membantu ya, Bu ya. Oke, jadi simpel ya dengan visual ya, istilahnya either itu menggambarkan atau dengan tabelisasi ya. Dan sebenarnya itu semua sudah ada di ilustrasi yang kita terbitkan ya, Bu Fani ya. Kalau kalau yang polis yang lama yang sudah dimiliki oleh nasabah, kita pinjam polisnya gitu untuk kita bedah produknya gitu. Jadi ini manfaatnya itu kita tuliskan kembali manfaat dari polis yang lama itu.
dituliskan kembali di dalam sebuah kertas, kemudian kita buat tabelnya dengan yang kita mau tawarkan ini produk apa gitu. Seperti itu, Pak Agung. Oke, jadi ada perbandingan, ya. Jadi bisa kita lakukan dengan yang pertama izin pinjam polisnya ya, kemudian kita meringkaskan ulang manfaat yang dia miliki, kemudian dengan manfaat yang kita tawarkan seperti itu ya, Bu Fani ya. Ya, betul. Oke, seperti itu Ibu. Jadi harapannya dengan begitu maka beliau bisa melihat, nasabah bisa melihat ya benefit apa yang baru, kemudian apakah sudah sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Oke, thank you Bu Fani. Nah, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat buat Kak Putri nih dari Ibu Erni Frida ya. Jadi beliaunya adalah udah usianya 70 tahun nih. Setiap hari beliaunya jalan kaki. Apakah ada olahraga khusus nih buat mungkin mama-mama kita ya yang usianya udah 60-70 biar tetap sehat tetapi tidak beresiko terhadap fisik mereka, tulang mereka. Silakan Kak Putri, boleh share Kak Putri. Yes, itu pertanyaannya bagus banget sih. Jadi makasih buat pertanyaannya, bisa jadi info juga buat teman-teman yang lain. Jalan kaki itu udah sangat baik sekali, ya setidaknya bergerak seperti itu. Tetapi terutama untuk yang sudah cukup lanjut usianya, dan bahkan kita gitu ya, sekarang yang masih muda-muda akan selalu beneficial ketika belajar latihan kekuatan otot. Nah, untuk latihan kekuatan otot bagi lansia memang disarankan ada pemandunya. Ini aman ya suaraku? Aman ya? Disarankan ada pemandunya atau disarankan ada pelatihnya agar resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika latihan sendiri tidak terjadi dan juga programnya bisa diaturin gitu. Nah, kalau misalnya belum ada dananya atau memang belum memungkinkan untuk bisa hire personal trainer untuk lansia, bagaimana? Aku sarankan belajar bergerak dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya dari berdiri, duduk, itu jangan sampai hilang. Berdiri, lalu duduk. Berdiri, lalu duduk. Misalnya lakukan 10 repetisi, hari ini 2 set, 2 minggu lagi bisa ditambahkan setnya. Atau ditambahkan lagi repetisinya. Lalu hal-hal yang memang ada di kehidupan sehari-hari, misalnya dari tiduran, belajar bangun, tetapi itu dilakukan secara intensional sebagai bentuk latihan gitu. Jadi ada repetisinya seperti itu. Misalnya dari tiduran, duduk, lalu berdiri. Nah itu kan gerakan-gerakan yang semakin lanjut usianya akan semakin sulit untuk dilakukan. Seperti itu. Lalu misalnya kalau di rumah ada sofa yang sedikit besar, atau misalnya ada tembok, belajar mendorong. Nah, mendorong ini tuh kan menggunakan otot back ya. Makanya sering sekali gerakan-gerakan kita di kehidupan sehari-hari itu seringnya hanya pushing, tetapi lupa pullingnya ya. Jadi kalau misalnya di rumah ada sesuatu yang bisa ditarik, atau misalnya beli alat kecil-kecil, dumbbell kecil-kecil aja, yang penting berlatih menarik dan mendorong. Nah itu jangan sampai hilang. Ya, berlatih menarik dan mendorong. Jadi kalau aku boleh konklusikan, yang pertama jalan kakinya lanjutin. Yang kedua belajar dari duduk, berdiri, itu jangan sampai hilang. Ya, jangan kebanyakan duduk, nggak berdiri-berdiri, atau nggak berdiri terus, nggak duduk-duduk gitu ya. Lalu yang ketiga, gerakan dari tiduran, duduk, lalu berdiri. Itu akan sangat membantu mobilitas orang-orang yang lanjut usia, sehingga bisa mandiri dan tidak perlu dibantu gitu ya. Tapi untuk bisa di tahap seperti itu harus dilatih terus gitu. Dan yang keempat, latihan mendorong dan menarik gitu. Itu jangan langsung yang didorong misalnya apa ya, yang didorong jangan langsung mobil gitu di garasi gitu, jangan ya. Tetapi yang didorong yang kecil-kecil dulu, misalnya sofa kecil atau kursi kecil, yang penting tidak kehilangan motion di dalam mendorong dan menarik. Seperti itu. Oke, thank you sekali. Terima kasih Kak Putri, sangat membantu ya. Jadi buat kita sendiri dan kita bisa sampaikan kepada orang tua kita ya. Jadi olahraganya jangan yang berat-berat gimana gitu ya. Starting dari kayak tadi tidur, duduk, berdiri, tapi pelan-pelan ya, jangan langsung berdiri nanti langsung drop, nanti bahaya gitu ya. Dorong-dorong tadi ringan-ringan ya, dorong sofa, dorong kursi atau dorong apapun ya. Tadi lebih baik lagi kalau kita sewa ini ya, konsultan ya Kak Putri ya. Jadi benar-benar terarah gitu ya, dan ada yang terarah dan terprogram dan ada pengawasan ya. Khawatirnya kan kadang orang tua kita ini olahraga sendiri nggak ada pengawasan, tiba-tiba telepon kita, aduh rematik kecetit lagi ya. Kesleo gitu. Oke, thank you Kak Putri. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya.
Saya coba lihat nih dari ya. Tadi Pak Haryanto. Nah, ini dia buat Bu Fani, Pak Haryanto Suartono. Mau tanya kira-kira nilai tambah AIA dibandingkan dengan asuransi lain nih, khususnya secara perusahaan atau produk pada umumnya. Nah, kira-kira apa Bu Fani? Kalau boleh share nilai tambah yang membedakan ya istilahnya value proposition-nya AIA dibandingkan dengan tempat lain. Nah, itu silakan. Oke. Oke, yang pertama adalah bahwa AIA secara perusahaan kita adalah perusahaan yang kuat ya. Kita udah 100 tahun lebih loh gitu ya. Kemudian kalau dari sisi produk ya, dari sisi produknya kita punya AIA Vitality di mana AIA Vitality ini masih belum ada di company yang lain. Jadi ini sebuah nilai plus buat kita. Apalagi kalau kita mengajak calon nasabah kita itu untuk ini loh, kita punya AIA Vitality. AIA Vitality itu bisa membayar premi dengan langkah tadi seperti yang Mbak Putri ya tadi ya. Nah, dengan langkah, dengan exercise gitu ya. Jadi yuk saya pikir ini sebuah hal yang bagus gitu untuk nasabah membayarnya dengan langkah dan ada kemungkinan kan juga kita preminya itu bisa gratis ya Pak Agung ya, bisa gratis gitu kalau kita jelaskan gitu ya. Nah, karena itu ini satu hal yang bagus di mana AIA secara perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat kuat, usia kita udah 100 tahun lebih gitu ya. Kemudian jadi tidak perlu diragukan lagi. Tidak banyak perusahaan yang berdiri dan survive sampai hari ini usianya 100 tahun lebih, tidak banyak ya. Nah, yang kedua adalah dengan AIA Vitality yang masih belum ada di pasaran, itu membuka peluang kita gitu untuk menawarkan produk AIA gitu Pak Agung. Oke. Nah, mungkin saya bisa sharing juga ya mengenai AIA Vitality teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Artinya bahwa tadi bicara mengenai bayar premiummu dengan langkahmu. AIA Vitality ini memang berbeda sekali dan baru AIA, di tempat lain nggak ada. Dan kita bicara bahwa di AIA Vitality itu bisa memberikan reward, itu potongan premi setiap tahunnya hingga 20% dari premi yang dia bayarkan. Ya, dan itu bukan 1 tahun ya, tapi selama dia bergabung seumur hidup, selama polisnya aktif bersama AIA, maka setiap tahunnya dengan dia melakukan proses aktivitasnya bersama AIA Vitality, maka dia mendapatkan cashback hingga 20%. Artinya bahwa kalau di tempat lain itu sakit baru dibayar, gitu ya. Kalau di AIA, semakin Anda sehat, semakin kita sehat, maka setiap tahun AIA memberikan cashback 20% maksimal dari premi. Bayangkan aja kalau premi kita 100 juta loh. Setiap tahun kita dapat pengembalian 20 juta. Ya kan? Belum lagi kalau kita gabung di awal ya Bu Fani ya, di produk kita itu di depan itu udah ada diskon khusus. Diskon ya, khusus, betul. Nah, jadi ketika kita membeli produknya AIA, ya dengan bundling AIA Vitality itu di depan udah ada potongannya. Nanti setiap tahun berikutnya, ini yang membedakan ya, Anda sehat, Anda ikuti aktivitasnya, dapat cashback 20% dari Anda punya premi. Ya. Itu positioning kita yang membedakan dengan tempat lain, teman-teman. Ya, oke. Nah, tidak terasa ya, udah 1 jam lebih nih. Nah, ini saya ingin bertanya lagi kepada Bu Fani sama Kak Putri nih ya. Kak Putri dulu nih. Kak Putri, boleh kasih motivasi buat teman-teman nih supaya bisa bergerak simple aja agar tetap sehat sehingga bisa mencari uang lebih banyak, Kak Putri. Silakan Kak Putri. Sorry Mas Agung, boleh diulang lagi pertanyaannya? Oke, ya Kak Putri boleh diberikan motivasi buat kita semua yang ada di sini ya, supaya tetap menyempatkan untuk bisa bergerak gitu, even itu cuma 5 atau 7 menit, agar kita tetap sehat, kemudian bisa mencari uang lebih banyak lagi dan tetap bersemangat. Boleh Kak Putri, silakan. I see. Iya, teman-teman jangan lupa kalau kita itu kan makhluk fisik ya. Jadi untuk bisa melakukan segala sesuatu ya memang kita butuh fisik kita untuk bisa ada di kondisi yang prima gitu, di kondisi yang optimal.
nggak cuman masalah bergerak, tetapi juga berpikir, konsentrasi, fokus gitu. Itu akan sangat terpengaruh karena antara mental dan fisik kita tuh memang saling berkaitan. Nah, mungkin teman-teman beberapa banyak yang kayak langsung mikirnya terlalu jauh. Nah, aku sangat suggest dan sangat sarankan untuk teman-teman melihatnya lebih ke satu langkah demi langkah. Jadi kalau memang teman-teman bisa mulai dari 10 menit dulu, ya nggak apa-apa mulai dari 10 menit dulu. Lalu nanti misalnya sebulan lagi ditambahin jadi 20 menit, itu nggak apa-apa banget. Dan mulai dari hal-hal yang sangat mudah, sangat simple seperti jalan kaki, duduk dan berdiri, mendorong, menarik, hal-hal yang memang kita lakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sebagai pengingat aja untuk teman-teman, kalau memang tubuh dan mental kita itu saling berkaitan, aku yakin teman-teman akan menjadi pekerja yang lebih produktif, lebih optimal, dan lebih maksimal ketika kita secara fisik juga sehat dan bugar gitu. Wow, thank you banget Kak Putri. Mulai dari hal kecil ya, duduk, berdiri, dan jalan kaki ya. Jadwalkan, ajak teman samping kanan kirinya ya, biar seru ya. Betul. Oke, thank you. Bu Fani, boleh sharing ini buat teman-teman yang ada di sini untuk bisa sekali lagi mencetak pundi-pundi di bisnis asuransi ini. Silakan Kak, Bu Fani. Iya, teman-teman, jadi 2013 ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang life planner, saya punya banyak pemikiran ya. Saya memikirkan yang pertama adalah kalau saya tetap menjadi seorang pemilik event organizer dan sebagai guru, saya akan punya income tetap setiap bulan. Jadi saya nggak khawatir gitu ya, setiap bulan dapat income nggak ya gitu. Nah itu saya akan punya income yang tetap gitu. Nah kemudian kalau pada saat itu saya juga memikirkan apakah saya bisa ya kira-kira menjalankan bisnis ini. Saya background-nya guru, nggak ada pengalaman sama sekali di dalam perbankan maupun asuransian gitu ya. Nah itu menjadi pemikiran saya, Bapak Ibu. Tetapi 2013 saya memutuskan untuk memberanikan diri, ya. Saya garis bawah ini kata memberanikan diri, ya. Saya memberanikan diri mengambil kesempatan untuk menjadi seorang life planner, dan itu menjadikan saya yang sekarang. Nah, kalau pada saat itu saya tidak berani untuk mengambil kesempatan, ya tidak ada Fani yang sekarang, ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pesan saya adalah kalau Anda mau bermimpi cukup tidur. Tadi ya di slide saya Pak Agung ya. Kalau Anda mau bermimpi cukup tidur. Tapi kalau Anda mau meraih mimpi, beranikan diri dan ambil keputusan untuk mengambil kesempatan hari ini. Itu Pak Agung. Terima kasih. Ya, thank you Bu Fani. Jadi teman-teman sekali lagi bangun dari tidurmu dan beranikan diri untuk mengambil kesempatan yang ada karena waktu tidak akan kembali lagi. So, teman-teman ya, diskusikan kembali dengan pengundang Anda dan tentukan yang terbaik buat Anda. Start dari hari ini. Ya, saya Agung Wicaksono kemudian bersama Ibu Fani dan Kak Putri undur diri dan thank you, sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan saya akan lihatkan bahwa teman-teman juga nanti ya bisa daftar secara online di mana saja dan kapan saja ya. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Tetap sehat. Sama berkata lebih